من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bersua dalam majlis ilmu, majlis yang tentunya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai di antara satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia ini. Kemudian oleh para ulama menyebutkan bahwasanya majlis ilmu adalah di antara kelezatan dunia yang masih tersisa. Karenanya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita kesadaran untuk istiqamah dalam majlis, duduk di majlis-majlis ilmu agama. Para jemaah hormati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali kita akan melanjutkan di antara penyakit lisan yang sudah kita sebutkan dan masih kita bahas, yaitu ghibah, membicarakan kejelekan saudaranya, baik itu orang kafir. Orang kafir pun tidak boleh dighibah, terlebih orang muslim, saudara seiman, dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Di sini ada pertanyaan, halil ghibati kafaratun, adakah cara menebus dosa ghibah tersebut, dosa besar? Ghibah termasuk dosa besar, dan ingat, ketika seorang melakukan dosa besar maka semua amal ibadah kita tidak bisa dijadikan sebagai penebus dosa kecil, karena syarat dosa kecil kita terhapus di setiap harinya dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan seperti sholat, puasa, bersedekah, berzikir, baca Al-Quran, dan semua ibadah yang lainnya. Itu bisa menjadi penghapus dosa kecil kalau kita meninggalkan dosa besar, sehingga meninggalkan dosa besar juga adalah penghapus dosa kecil. Kata Syekh, na'am, iya, lil ghibati kafaratun, ghibah itu ada penebus dosanya. Ya'lam, ketahuilah, annal mughtaba qad jana janayatain atau qad jana jinayataini. Ketahuilah bahwasanya orang yang telah ghibah itu memiliki dua dosa. Yang pertama adalah ala haqqillahi ta'ala, dosa atas hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah mengerjakan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan amalan atau perbuatan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih perbuatan tersebut ada hukumannya di dunia atau ada ancaman neraka, ada ancaman laknat, maka itu dosa besar. Di antaranya adalah ghibah ini. Ghibah termasuk dosa besar, sehingga kafarah, menebus dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang pertama adalah taubat. Ini semua dosa besar. Semua dosa besar itu jamaah akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tiga cara. Yang pertama adalah ayyuqli'a 'anil ma'siyati fil hal, yaitu bertaubat, langsung bertaubat. Dan ingat, meninggalkan keburukan atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih mudah lebih mudah daripada melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum."
kalau aku perintahkan kepada engkau, kepada kalian suatu perintah, maka lakukanlah semampu kalian. Berarti berat memang melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini ada qaid, ada pengikat semampu kita. Kalau kita nggak bisa maksimal, maka minimal semampu kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada larangan, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala, maka fajtanibuhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhilah, langsung jauhi. Di sini tidak ada disebut mastata'tum, semampu kalian. Ringan, meninggalkan kemaksiatan, dosa besar itu ringan, mudah. Apa yang menjadikan berat jemaah? Syaitan. Berat, ya. Di antaranya apa yang berat untuk ditinggalkan? Move on dari pacarnya, ya. Nah itu juga berat tuh. Ada yang nangis, ya, ditinggal pacarnya. Bahkan ada yang mau bunuh diri kemarin kan di Mahakam tuh. Seorang perempuan mau bunuh diri, katanya ditinggal pacarnya, diputus. Nah ini hati-hati jemaah. Kita yang punya anak perempuan yang sudah dikenalkan HP, SMP, SMA, bahkan kuliah misalnya, belum nikah. Nah, selalu dinasihati untuk tidak chatan yang tidak dengan yang bukan mahramnya. Jadi yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bertaubat? Minta ampun. Berdoa kepada Allah, minta ampun. Ya Allah, aku bertaubat kepada Engkau dari melakukan maksiat ini, itu, dan seterusnya. Wa ayyandama ala fi'liha. Kemudian yang kedua adalah menyesal, benar-benar menyesali perbuatan tersebut. Yang ketiga, wa ayyazima ala alla ya'uda ilaiha. Tidak boleh, atau dia berazam kuat untuk tidak mengulanginya kembali. Kalau terulang kembali, bertaubat lagi. Bertaubat dengan 3 cara ini. Kembali lagi, bertaubat lagi, terus seperti itu, ya. Misalnya dia sampai meninggal dunia, nah, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi jangan sengaja. Nah, jangan sengaja misalnya, nanti saya taubat aja. Enggak apa-apalah, sekali-kali nanti saya taubat. Terus seperti itu. Nah, itu enggak boleh sengaja. Nah, ini yang pertama, ya. Dosa yang pertama bagi orang yang murtad adalah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, hak Allah. Kemudian yang kedua adalah al-jinayatu tsaniyah. Dosa yang kedua adalah ala maharimil makhluk. Hak kehormatan makhluk, kehormatan manusia. Nah, di sini ada 2 cara untuk menebus dosa kita, dosa ghibah kita kepada makhluk, ya. Fa in kanatil ghibatu qad balaghatir rajula, kalau seandainya ghibah, pembicaraan jelek itu sampai ke dia yang kita bicarakan, ya, maka kita harus datang ke dia. Ini syaratnya, harus datang. Kalau sampai, ya, terdengar pembicaraan jelek itu ke dia, ke orang yang kita ghibahi, ya, maka harus datang di depannya, datang kepada dia, minta halal, ya, minta maaf, tolong halalkan, tolong maafkan, ya. Kemudian tampakkan penyesalan atas perbuatan tersebut. Nah, sambil melakukan yang 3 di atas tadi, ya, bertobat kepada Allah tadi. Ini kalau sampai, ya. Dan ingat, kalau kita nggak datang padahal ghibah tersebut telah sampai ke orangnya, ya, maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kanat 'indahu madlamatun li akhihi min malin aw 'irdin."
Siapa saja yang punya kezaliman, perbuatan zalim ke saudaranya dari harta, baik harta mencuri misalnya, ghasab, ya. Kemudian kehormatan ghibah, falyatihi, harus datang, falyastahillaha, minta maaf, minta halal, qabla ay yu'khadha, sebelum nanti dosa atau amalan-amalan kita diambil, amal baik kita diambil. Ya. Maka itu sungguh merugi. Walaysa indahu dirhamun wala dinar. Fa in kanat lahu hasanat, kalau kita punya pahala-pahala, ukhidha min hasanatihi. Maka pahala-pahala kita akan diambil olehnya kelak di akhirat. Bayarnya kalau kita enggak minta maaf. Ya. Fa'udhiyaha hadha wa illa ukhidha min sayyiati hadha fa'ulqiya alaihi. Kalau kita sudah habis pahala kita diambil olehnya, ya. Tapi belum bisa menebus dosa ghibah itu, maka dosa yang kita ghibahi kita yang ambil. Orang yang menghibah itu menanggung dosa-dosa orang yang dia ghibahi. Nah, sangat merugi, ya. Kapan ini terjadi, jemaah? Qisas ghibah ini terjadi setelah melewati jembatan Sirat. Jembatan Sirat yang ada di neraka jahanam, di atas neraka jahanam tuh. Jadi enggak serta-merta dulu habis lewat jembatan Sirat jangan lega dulu, ya. Enggak langsung masuk surga. Di sana ada tempat untuk qisas. Ya, untuk qisas. Bahkan binatang dan binatang lain akan dikisos di situ, baru kemudian mereka akan jadi debu. Nah, makanya orang kafir ketika melihat binatang itu jadi debu, laitani kuntu turaba, kata mereka. Aduhai ya Allah, seandainya saya menjadi debu seperti binatang-binatang tersebut. Karena mereka telah tahu dirinya telah divonis masuk neraka. Nah. Wa in kanat al-ghibatu lam tabrughi ar-rajula. Kalau ghibah itu belum sampai ke orang yang kita ghibahi, ya, cerita jelek ke si C misalnya, si C belum mendengarkannya, ya. Ja'ala makana istihlalihi istighfar lahu. Maka cara minta maaf, minta halal ke dia, orang yang belum sampai tadi ghibah kita belum sampai ke dia, adalah dengan istighfar, mendoakan ampunan untuk dia, orang yang kita ghibahi. Li'alla yukhbarahu bima la ya'lamuhu. Karena kalau kita kabari, ya, ghibah yang belum sampai ke dia, kemudian kita kabari, kita khawatir lebih besar nanti ininya, mudaratnya, mafsadatnya lebih besar, maka tadi istighfar, ya. Istighfar, kemudian kita memuji orang yang kita ghibah tadi, yang belum sampai ghibahnya ke dia itu, kita puji-puji dia, kita bersihkan namanya di tempat kita ghibah, ya, di tempat kita ghibah, atau kepada orang-orang yang tempat kita bercerita, ya, si fulan ini gini misalnya, ya. Nah, kita panggil orang-orang itu yang kita ceritakan tadi itu, ya, kemudian kita puji-puji dia di hadapan orang-orang yang tadi. Kata Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, kafaratu aklika lahma akhika an tusni'a alaihi. Tebusan memakan daging saudaramu, ini yang belum sampai, yang belum sampai ghibahnya ke mereka, ke dia, ya. An tusni'a alaihi, engkau memuji dia, membersihkan namanya. Wa an tad'u lahu bi khairin, doakan kebaikan. Wa kadzalika in kanat qad mat, ini juga kalau yang sudah kita ghibahi itu sudah meninggal dunia, ya. Kalau yang kita ghibahi sudah meninggal dunia, ya, bahkan yang sudah sampai misalnya belum sempat kita datang ke dia untuk minta halal, terus meninggal dunia dia orang tersebut, maka caranya ini istighfar, kemudian mendoakan kebaikan dan membersihkan namanya. Nah, fa'alaikum ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, kalian harus bi dzikrillah fa innahu shifaa'un. Banyaklah mengingat Allah,
karena itu adalah obat, syifaun. Obat biar enggak ghibah maksudnya. Ya. Kalau lisan kita sibuk dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir, maka enggak ada kesempatan, enggak ada waktu untuk ghibah. Ya. Kalau waktu-waktu kita isi dengan zikir. Dan ingat ya, zikir itu mudah dan pahalanya luar biasa. Ya. Di antaranya adalah kelak bumi ini yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi ini akan berbicara kelak. Ya. Siapa saja yang di tempat B dia berzikir lewat, ya, misalnya kita pakai motor zikir istighfar di tempat tersebut, nah tempat ini akan bersaksi kelak bahwasanya si fulan ini ketika lewat berzikir di tempat ini. Nah, dimanapun tempat itu, ya. Makanya di motor itu jangan banyak melamun kita berzikir. Entah itu zikir pagi, zikir petang, ya, bagi yang hafal. Nah, atau baca Al-Quran kan zikir juga. Jadi usahakan kalau kita misalnya ditambang, ya, zikir di situ, nanti di tempat itu kelak akan jadi saksi, ya, bahwa si fulan ini telah berzikir di sini. Wa iyyakum, hati-hati, wa dzikron nasi, dari menyebut-nyebut kesalahan manusia. Bil ghibati, yaitu ghibah, fa innahu daun, sungguhnya itu adalah penyakit. Ya, penyakit yang akan menggerogoti pahala kita kelak di akhirat, jemaah. Nah. Kemudian penyakit lisan yang ketiga adalah namimah, adu domba. Ya. Adu domba. Tentang haramnya namimah, ini dosa besar juga, jemaah. Karena ada ancaman akhirat. Ada ancaman neraka. Pengharaman namimah itu banyak dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Qalam ayat 11, hammazim masya'im binamim, orang-orang yang pengumpat kemudian dia berjalan dengan adu domba, banyak adu domba. Ya. Kemudian hadis Nabi SAW, la yadkhulul jannata nammam, tidak akan masuk surga orang yang nammam. Tidak akan masuk surga orang yang adu domba. Dan ingat jemaah, jika ada dalil dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW ada ancaman tidak akan masuk surga karena melakukan dosa besar, itu maksudnya sama sekali enggak masuk surga, enggak, ya. Maksudnya bisa terlambat masuk surga, ya. Nah, jadi maksudnya bisa terlambat masuk surga. Ibaratnya mampir dulu di neraka, ya zambillah, ya. Mampir dulu di neraka baru kemudian keluar ke surga, akhirnya ke surga. Nah, begitu juga dengan ibarat atau ayat dalam Al-Quran atau dalam hadis, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya, ya. Itu kekal dalamnya ada yang artinya lama, ya, kekal maksudnya lama banget, akhirnya ke surga. Ada yang kekal selama-lamanya di neraka, ya. Contohnya pada dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang membunuh orang mukmin, ya, maka azabnya adalah khalidina fiha, kekal. Membunuh kan dosa besar. Dosa besar. Nah, di sini maksudnya kekal lama, ya, kekal lama. Kalau kita mengatakan membunuh itu selama-lamanya di neraka, berarti khawarij. Ya. Karena khawarij kan mengkafirkan dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar kafir, kekal dalam neraka. Itu khawarij. Makanya hati-hati dalam memahami ayat tentang khalidina fiha abada. Kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Bayyinah itu, orang musyrik, orang kafir, ya, mereka kekal dalamnya misalnya, ya, maka itu maksudnya adalah selama-lamanya.
kalau musyrik dan kafir. Nah. Begitu juga dengan maksud hadis Nabi SAW tidak akan mencium bau surga. Ya, tidak akan mencium bau surga maksudnya terlambat masuk surga. Ya, bisa saja dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala dia mampir dulu di neraka. Nah. Kemudian sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marra biqabraini faqal." Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan dan Nabi dalam keadaan seperti ini dia mengetahui perkara gaib yang diizinkan Allah. Ya. Asalnya para nabi itu tidak mengetahui perkara gaib kecuali yang diizinkan Allah. Sedikit saja. Ya, kecuali yang diizinkan Allah. Misalnya ini, Nabi melihat dua penghuni kubur ini sedang diadab, disiksa. Ya, sedang disiksa. Makanya azab kubur itu nggak bisa didengar oleh manusia, jemaah. Jin dan manusia nggak bisa mendengarnya. Yang bisa mendengarnya adalah binatang. Ya, dan binatang itu diberikan kekuatan pendengaran untuk mendengar tersebut, teriakan orang yang disiksa dalam kuburan itu. Ya. Nah, kalau manusia mendengar itu kita akan pingsan. Karena suara malaikat kan menggelegar. Kan petir, suara petir itu kan di antara suara pecutnya malaikat ketika menggiring apa itu? Atau suara malaikat ketika menggiring awan. Ya, digiring ke Samarinda misalnya awannya, digiring ke Tenggarong dan seterusnya misalnya. Itu kan petir menggelegar ya, malaikat. Bagaimana nanti suara malaikat di dalam kuburan. Nah, menakutkan ya. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan dan penghuninya sedang la yu'adzabani, sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dia tidak diazab karena perbuatan yang sulit ditinggalkan. Fi kabirin di sini. Yang sulit ditinggalkan. Dosa besar juga, ya. Yang pertama adalah la yastatiru minal baul. Dia tidak cebok dari kencing, buang air kecil. Ya, tidak cebok. Ini bukan berarti enggak siram kotorannya di kamar mandi, itu enggak. Kan ada sekarang ditulis di kamar mandi siapa yang enggak nyiram azab kubur katanya kan. Itu salah faham dengan hadis ini. Ya. Maksudnya hadis ini yang enggak cebok orangnya. Bukan klosetnya yang enggak disiram, itu dosa juga, ganggu orang kan. Tapi bukan ini azabnya. Nah, ini biasanya supir-supir truk yang belum paham ilmunya misalnya, mungkin ya. Supir-supir truk itu istirahat atau sengaja berhenti di pinggir jalan, yang penting enggak kelihatan muka. Ya. Nah, dan enggak cebok. Nah, ini bahaya. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah, dan yang satunya lagi dia suka adu domba. Ya, dia suka mengadu domba. Nah, kemudian Nabi memerintahkan sahabat untuk mengambil pelepah kurma yang masih basah, dibelah jadi dua, kemudian ditancapkan ke dua kuburan tersebut. Apa kata Nabi SAW? Semoga ya siksa dua penghuni kubur ini diringankan. Ya, masih disiksa tapi diringankan. Berarti berat siksanya. Ya, diringankan, bukan dihilangkan siksanya. Diringankan. Semoga selama pelepah kurma ini masih basah. Ya, ini dalil teman-teman kita yang dari sana itu, ya, mensunahkan menyiram air di atas kuburan atau
Bahkan mungkin ada yang tanam pohon kali ya, biar basah terus ya kan. Nah, atau bunga, siram bunga, atau tabur bunga ya, siram air. Nah, kalau pemahamannya seperti itu, berarti kita seuzon dengan keluarga kita, atau bahkan orang tua kita, misalnya kalau meninggal dunia, datang kuburannya kita siram agar diringankan azabnya. Ya, kita bilang ke saudara kita, ayo kita ke kuburan orang tua kita, sekarang sedang diazab dia. Kita siram biar ringan azabnya. Itu paham? Salah ya, salah paham. Nah, seuzon ya, nggak boleh. Nah, Mada yajibu 'alal muslimi tijahan namam? Kalau ada orang yang datang ke kita ingin adu domba jemaah, ya, ingin menceritakan kita tentang adu domba atau ingin mengadu domba, ya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan mempercayainya. Karena orang yang adu domba, yang menceritakan tersebut jemaah, itu fasik, orang fasik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah." Kalau ada orang fasik yang menceritakan kesalahan orang lain ya ke kita, datang ke kita menceritakan kesalahan orang lain, tabayun dulu, ini tabayun. Cek dulu ya, agar kita nanti enggak salah vonis. Kita salah vonis dalam kejahilan itu bahaya. Ya, berarti kita ikut juga nanti. Nah. Kemudian yang kedua, ayyanhahu an dzalik wa yansahahu wa yuqabbiha lahu fi'lan. Yang kedua adalah melarangnya, menasihatinya, kemudian mengatakan bahwasanya perbuatan kamu ini buruk. Nah. Yang ketiga, ayyubghidahu fillahi ta'ala. Membenci orang tersebut yang datang tadi, kita harus benci karena Allah, tapi bencinya karena Allah, ya. Karena kita wajib membenci orang yang dibenci Allah. Nah. Kemudian yang keempat, alla yadhunna bi akhihi al-ghaibi su'an. Kita enggak boleh suudzon kepada saudara kita yang orang ketiga, ya, yang diceritakan itu. Nah. Kemudian yang kelima, alla yahmilahu ma hukiya lahu ala tajassus. Apa yang diceritakan oleh orang tadi, yang katanya bilangnya kan, belum faktanya, katanya orang ini, ya. Kita nggak boleh terbawa arus untuk tajassus, cari-cari benar ya, nggak boleh. Nah, makanya kalau ada masalah seperti ini jamaah, yang paling tepat adalah tajahul, pura-pura nggak tahu. Ya, kita pura-pura nggak tahu. Walaupun kita tahu, misalnya tajahul, pura-pura nggak tahu. Nah, kemudian penyakit yang keempat, amplop lagi. Woi, panjang lagi nih. Yang keempat adalah al-qadhfu, menuduh seseorang berbuat zina. Ya. Menuduh orang yang berbuat zina, meskipun orang yang kita tuduh ini kelihatannya dia ini pakaiannya pakai pakaian yang belum jadi itu ya, pahanya kelihatan dan seterusnya, dipamerkan semua auratnya,
ya, itu pun nggak boleh kita menuduh dia berzina, ya, karena bahaya. Dan kalau nggak benar, itu hukumannya kalau di dunia ya, itu harus dijilid, maksudnya dicambuk 80 cambuk. Nah, dan kita termasuk orang-orang fasik. Dan perbuatan tersebut menuduh orang yang tidak berzina, kita tuduh dia berzina, lu'inu fid dunya wal akhirah, laknat dunia dan akhirat. Nah, kemudian penyakit lisan yang kelima adalah al-qawlu 'ala Allahi bighairi ilmin, berbicara tentang agama tanpa ilmu, wal fatwa fi dinillah bighairi ilm, berfatwa, menjawab pertanyaan tanpa mengetahui jawabannya, ya. Kemudian tapi kita jawab, ya, itu enggak boleh. Nah, bahkan dalam ilmu tafsir juga, ya, dalam tafsir, menafsirkan ayat, itu nggak boleh sembarangan, nggak boleh ngarang-ngarang meskipun betul, kebetulan betul misalnya, tetap dapat dosa, ya. Itu untuk menjaga Al-Quran, untuk menjaga agar seorang tidak berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu. Nah, dan berbicara tanpa ilmu ini dosanya lebih besar daripada syirik, ya, daripada syirik. Dalilnya surah Al-A'raf ayat 33. Makanya kita yang sebagai seorang mubalik atau seorang ustadz itu jangan malu mengatakan tidak tahu, ya. Bahkan perkataan tidak tahu seorang ustadz kepada orang yang bertanya itu akan meyakinkan orang tersebut, oh berarti orang ini nggak mau menjawab kalau nggak tahu. Nah, bukan malah merendahkan, enggak, tapi menaikkan derajat. Kalau kita mengatakan Allahu a'lam atau tidak tahu. Dan itulah yang disebut dengan nisful ilm. Tidak tahu itu sebagian dari ilmu. Nah, sebagian dari ilmu maksudnya adalah itu akan membuat kita nanti mencari jawabannya, akan menjadi ilmu kita. Nah, setelah mengetahuinya, makanya Syekh As-Sa'di rahimahullah taala itu beliau sangat senang ditanya, ya. Kalau dia nanti nggak tahu berarti dia akan dapat ilmu baru. Nah, dia berusaha mencarinya, mencari jawabannya. Kemudian seorang yang bertanya juga nggak boleh sembarang mengatakan, oh ini ustadznya katanya ustadz kok nggak tahu. Nah, itu nggak boleh, ya. Karena nggak semua ustadz itu faham atau tahu semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemungkinan ini juga yang bertanya ini. Qadarullah, ibu ana sudah berpulang beberapa pekan lalu. Jadi orang tua ana alhamdulillah masih ada bapak. Kebetulan kami ada 7 saudara dan ana sebagai kakak yang paling tua. Nah, berhubung dan masih sewa rumah bapak dan saudara-saudara semuanya memberi saran untuk masuk ke rumah untuk menemani bapak di rumah, tapi masih menolak dengan beberapa hal. Adanya yang bukan mahram dari istri anak.
Berarti ini suaminya ini ya. Suaminya yang punya bapak. Di rumah juga masih jauh dari kota sunnah. Adanya televisi yang alhamdulillah anak dan istri sudah tidak mengkonsumsi dari beberapa tahun. Mohon sarannya Ustadz, apakah anak salah dengan menolak dan apa yang harus anak lakukan? Nah, kalau ada uzur syar'i ya yang dibenarkan dalam Al-Quran atau dalam hadis, adanya dosa-dosa yang kalau kita kesana ya kemudian menolak, dan itu insya Allah tidak mengapa, tapi menolaknya harus dengan lemah lembut ya, dan harus tetap datang ke sana, jangan bawa istri ya, datang ke sana. Mungkin di sini maksudnya yang dia harus tinggal di situ misalnya ya, boleh dia tinggal di situ dengan syarat tadi dia harus tetap berbaktinya atau ke bapaknya tadi, suaminya aja yang datang ke situ ya, atau ketika istrinya juga datang ya, kan istrinya juga bersama suaminya nanti datang, ada mahramnya suaminya. Nah, terus cara berbakti lagi adalah dengan mendoakan orang tua setiap hari ya, itu cara bakti juga jemaah. Makanya kita yang masih ada orang tua di dunia atau yang sudah meninggal dunia ya, harus wajib setiap hari doakan orang tua ya, bahkan ketika sujud juga itu, ketika sujud. Apa sih beratnya mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya, setiap hari itu jangan sampai luput mendoakan kedua orang tua kita setiap hari ya. Nah, Allah a'lam bishawab. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.